Nanti kan bapak-bapak kan diharapkan bisa menyampaikan kembali kan, bisa relay teaching, gitu ya. Baik, kita pagi ini rencananya mau elaborate untuk materi kita yang kemarin. Karena ini materi ini adalah yang nanti jadi bahan bapak untuk menyampaikan ke kawan-kawan yang lain nanti. Baik, kita nggak usah pakai buka Indonesia Raya, nggak apa ya? Nggak apa ya? Enak marah lagi saya kan, karena kemarin minggu lalu saya ke ini Pak, ke salah satu pabrik semen. Enggak, di dekat sini Pak, di Semen Bangun Indonesia, punya dulu X-nya Lapas Holcim, dulu sekarang kan juga sama SI gitu ya. Kalau dulu Pak kita start aja ya, begitu kita memulai bos, terus stop dulu, stop. Kita bangun berdiri dulu Indonesia Raya dulu. Tapi ini hari ini saya minta izin dulu ya Pak ya, tidak apa ya? Iya, ini sudah jam 8 lewat ini. Baik, ini kita akan elaborate materi kita kemarin. Nah, di sini ini induction ini wajib disampaikan Bapak ya. Jadi kalaupun tidak ada yang punya ruangan, tetap harus disampaikan juga nih. Karena salah satu kompetensi seorang instruktur itu adalah mampu menerapkan K3 di lingkungan kerjanya. Jadi ini disampaikan. Ruangannya sama aja, cuma bedanya kayak kemarin. Kalau kemarin keluar ke kanan, ini keluar ke kiri. Master point di depan atau di belakang. Nah, situ terlihat terus tuh ada assembly point di depan. Ya. Kalau di depan yang ada apa-apa, jangan panik, ikut saya, kita lewat pintu belakang ke tempat kemarin kawan-kawan yang sering merokok di sini. Nah, oke, cukup jelas? Ada pertanyaan? Nah, nanti Bapak kalau mau ada presentasi, hati-hati dengan kabel di depan kita ini. Ini bahaya, bisa merugikan yang mandir ke sini. Paling tidak minimal malu ruginya Pak, kalau kesandung ya. Baik, kemudian ini kata tertib, kalau bisa disampaikan, kalau bisa. Terlebih lagi kalau nanti audiens bapak-bapak mungkin bisa saja driver logistik yang ngomongnya asal bunyi saja. Nah, ini harus disampaikan juga. Kalau bapak-bapak mungkin ada nanti mentraining driver logistik, ada saja yang pakai kaos oblong, ada saja. Sesuaikan aja. Kalau kita training di tempat mereka, sebelumnya disampaikan pakai pakaian yang sopan di dalam apa namanya jadwal kita itu. Baik, kemudian ini juga sama, ini agenda, ini adalah bagian dari pembukaan kita. Jadi satu training itu di awal sudah dikasih gambaran bahwa training ini hari ini gini, isinya ini sampai ke waktu istirahatnya juga. Jadi udah orang ini hari ini udah mempersiapkan diri, gitu ya. Sini. Ini overview kita, di sini cukup jelas Pak ya? Siap. Ya, ini cukup jelas ya, tinggal disampaikan saja. Kemudian ini juga sama, ini overview kita juga. Ini menggambarkan bahwa di jalan raya itu banyak sekali stakeholder, banyak penggunanya. Nah, setiap pengguna itu adalah hazard, bahaya. Lokasi juga bahaya. Jadi semuanya bahaya. Kalau kita tengok di jalan ini Pak, kira-kira pohon yang di pinggir jalan ini bahaya nggak kira-kira? Bahaya Pak. Bahaya ya, nah, itu Pak. Karena hampir tiap pagi kita dengar ada mobil ketimpa dan sebagainya. Baik, kemudian ini data, dan ini Bapak semua sudah dapat ini ya, manual trainer? Sudah dapat ya? Nah, ini tinggal dibaca saja, tinggal dikembangkan nanti. Ini cukup jelas ya. Ini dikatakan 8 dari 10.
kecelakaan menggunakan sepeda motor 36.000 ini adalah jumlah kematian. Ya. Nah kalau bisa diupdate Pak ya, kemarin ini sumber dari Departemen Perhubungan tahun 2004 Pak. Kalau terakhir kemarin menurut BPS Badan Pusat Statistik jumlah kematian itu 25.000 Pak. Turun. BPS iya. Turun katanya Pak. Turun iya, karena ya tahun kemarin kita nggak ngapain Pak, nggak kemana-mana. Uang dari Tangerang Selatan mau ke Tangerang Pak ditutup Pak. Nah kalau Bapak mau tahu jalannya tuh, jalan yang mau masuk ke Sumarekon ini itu tutup Pak. Agak aneh juga ya. Yang repot 2021 terjadi penurunan karena kita memang PPKM Pak, PPKM. Iya itu dia PPKM, nggak boleh kemana-mana. Ya, nggak kemana-mana makanya terjadi penurunan. Ya mudah-mudahan itu jadi tren selanjutnya Pak. Karena kan tujuan utama itu ya, jadi semua selamat. Baik, selanjutnya 63% ini punya Pustral, terus ini punya Enatesa. Baik, selanjutnya di video, nah ini tinggal dibaca-baca literasinya ini untuk kerugian kecelakaan Indonesia. Ini kita masuk ke modul pertama, risk management, bahaya kecelakaan di jalan. Nah, ini adalah definisi tentang bahaya. Jadi sebutkan bahaya itu adalah semua yang berpotensi merugikan. Jadi bahaya itu yang berpotensi, yang punya potensi, belum merugikan. Kalau kita nggak main-main dengan bahaya tersebut, maka kita tidak rugi. Kabel listrik, kalau saya nggak dekat-dekat dia ya saya nggak rugi, nggak ada urusan. Kalau saya dekat pada bisa kesetrum. Selanjutnya resiko ini akibat. Jadi kalau orang di dunia safety, resiko itu dikatakan sebagai kemungkinan terjadinya satu insiden dan tingkat keparah dari insiden tersebut. Nah, dia definisinya. Makanya orang ini ada yang bisa mengatakan ini pekerjaan yang berbahaya, ini yang kurang bahayanya, ini kecelakaan yang beresiko tinggi. Nah, itu dia. Jadi karena dia bisa ukur kerugiannya. Terus di sini ya sama, ini bahaya ya. Jadi semua yang di jalan tuh bahaya, bahkan jalan sepi pun bahaya juga di sini. Ini semua bahaya. Jadi disampaikan juga ini adalah perilaku. Intinya bahwa kecelakaan itu kenapa? Karena perilaku yang tidak aman atau kombinasi dari perilaku dan kondisi yang tidak aman. Unsafe act atau unsafe act ditambah dengan unsafe condition, gitu ya. Nah, satu hal lagi tekankan Pak bahwa unsafe condition tidak pernah berdiri sendiri. Jadi jangan ada cerita ngeles Pak. Jalan kenapa kok bisa apa sulit? Nggak jalannya licin, ya nggak ada urusan. Emang jalan licin bisa jadi pemicu? Tidak. Pemicu adalah perilaku kita. Jadi semuanya adalah perilaku kita. Kemudian di sini ya, ini kita mau mengatakan begini Pak, bahwa jangan sedikit-sedikit kita selalu bilang kecelakaan tuh ya takdir lah gitu ya. Kalau udah begitu selesai semua Pak, nggak ada investigasi. Kenapa kecelakaan? Ya takdir lah, ketetapan Tuhan itu. Ya repot kita Pak ya, nggak ada investigasi kita Pak. Kecelakaan di ini kenapa? Ya takdir lah itu mah, selesai lah itu. Ya gitu-gitu juga ya. Jadi takdir ya kita percaya itu, tapi jangan seperti itu. Kalau kecelakaan bukan takdir, kita karena kesalahan. Ya. Seperti kayak kata orang takdir apa jodoh katanya kan, mau sama rezeki gitu. Kalau ada yang mau ada saja Pak, bisa saja nanti Bapak training di area-area yang orangnya agamis. Wow, dia bilang Bapak ikut pengajian saya Pak. Dia bilang begitu. Bapak kan tahu katanya sehelai daun yang jatuh pun atas izin Tuhan Pak. Wah, mati kita juga gitu. Ya. Bisa saja Pak, karena saya pernah ketemu
Saya pernah ketemu. Sebutkan aja, coba Bapak yang tahu apa takdir itu apa sih? Yang umumnya ya, dia bilang jodoh, mau rezeki gitu kan. Nah, kalau kita susah, takdir gitu maksudnya. Gitu. Ya enggak lah, malas kalau gitu kerja, kan gitu. Usaha aja enggak, gimana mau dapat rezeki? Kan begitu ya. Walaupun hasil akhirnya tetap pada pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Baik. Terus di sini kita mau ngomong gini Pak, bahwa jangan pernah kita mengandalkan gerakan-gerakan spontan di sini ya. Jangan mengandalkan gerakan-gerakan spontan atau refleks gitu ya. Ini penyebab kecelakaan, ini cukup jelas ini ya. Nah, ini sampaikan begini Pak, bahwa di sini penyebab utamanya di sini adalah salah pengertian tentang bahaya. Salah pengertiannya. Contoh seperti kendaraan kurang lain jalan. Bahaya nggak? Bahaya, Pak. Nah kalau udah tahu bahaya kenapa dipakai? Kan gitu ya? Itu dia, jadi kita kembali ke situ. Kemudian kalau kita tidak terbiasa, bahaya nggak kalau kita nyetir di daerah yang tidak terbiasa? Bahaya. Ya sudah, suruh kawannya yang lain harus gitu. Jadi kita dapatkan jadi bahwa di sini untuk utamanya. Kayak seperti kendaraan kurang lain jalan. Contoh, bannya gundul. Bahaya nggak itu? Bahaya. Boleh nggak dipakai? Gimana ini? Nggak boleh. Tapi jangan sadar ganda ya. Boleh nggak dipakai? Nggak boleh. Boleh nggak dipakai? Boleh pakai nggak Pak? Boleh Pak, yang penting nggak ketahuan. Nggak ketahuan ya? Ketahuan siapa? Boleh nggak kita? Nggak boleh. Boleh Pak, yang penting selamat. Bapak kalau kantor naik apa? Motor? Mobil? Motor. Motor. Bukan ya. Salah aja. Berarti ini anak buahnya ini Pak Anies Baswedan, bukan ya? Oh enggak. Apa namanya? Benar, Anies Baswedan. Apa namanya? Alat transportasi itu kan? Pronis Pak, Pronis Pak. Oh, iya. Enggak, najis gua. Jangan ngomong politik di sini. Ya kan di sini aja, Pak. Siap. Baik, gini. Keluar nih berekam ini. Ya, silakan. Contoh gini, tadi Masukin aja. ban gundul boleh nggak dipakai? Nggak boleh, ya. Kata Pak Yopi, kata Pak Yudi, Pak Rizky bilang nggak boleh. Nah Pak Yopi gini kira-kira Pak Yopi. Pagi-pagi ini Pak Yopi mau ngantor, ya kan mau ngantor. Terus selesai begitu mau jalan, nah, kita lihat motor kan dicek kan? Cek dulu lah, apa banyak kempis atau apa kan? Langsung Kita jalan. lihat ban kempis, apa lihat ban, bannya gundul. Wah ini bahaya ini, ya kan? Kenapa Yopi orangnya konsen dengan keselamatan? Wah ini bahaya. Kira-kira bisa nggak beliau ini kan telepon bos, selamat pagi Pak. Ini nampaknya saya nggak bisa ke kantor Pak. Kenapa rupanya? Ini ban saya gundul, ini nggak aman ini Pak. Kira-kira bisa nggak kita Pak Yopi? Pasti kata bos bilang besok-besok mau kerja aja kamu. Iya. Ban gundul bahaya nggak? Apa bahayanya? Itu yang perlu dipahami. Makanya jangan salah pemahaman tentang bahaya. Apa bahaya ban gundul? Gampang slip. Apalagi mudah pecah ban atau bocor. Bagaimana menyikapinya? Kalau bisa diganti, kalau enggak kecepatannya dikurangi. Jadi intinya apa? Penyebab kecelakaan bukan eksternal, tapi di dalam diri kita sendiri. Mantap. Iya Pak, ini saya mohon maaf kalau bisa duduk di meja masing-masing karena saya khawatir takut salah sebut nama, ya. Saya orangnya agak pelupa. Cuma kalau ini hafal semua lah, ini kan pejabat-pejabat semua ini. Amin. Paling enggak kan sudah jadi eselon, lama itu udah eselon semua kan? Selon dia, Pak. Eselon dia gitu ya. Ya, pejabat teras lah ya, teras kantor ya kan. Siap.
Tapi Bapak kan punya kas untuk itu, Pak. Itu fakta, Pak. Kalau ya apa lagi training. Oh ini kan referensi ini kan. Oke, baik, kita teruskan lagi. Nah ini kita tekankan di sini bahwa kecelakaan itu utamanya adalah dengan perilaku ya. Kan agak lucu Pak, kalau ada jalan licin, dibilang kenapa dia kecelakaan? Karena jalannya licin, karena hujan. Siapa yang salah itu Pak? Kalau kecelakaan dibilang licin karena hujan gitu. Orangnya kan, tapi bahasanya ngomong gitu, kenapa kau bisa selip? Ini karena hujan Pak, licin gitu. Ya kasih hujan siapa? Tuhan masalah begitu. Padahal hari itu Pak, ada ratusan mobil, bahkan ribuan mobil lewat situ, nggak ada yang selip, cuma dia sendiri. Kan ini kalau dari sisi investigasi kan agak lucu ya. Dia bilangin bahwa ini kena licin, selipnya. Faktanya hari itu puluhan bahkan ratusan mobil yang situ nggak ada yang selip, cuma dia sendiri. Itu mengada-ada jadinya. Mengada-ada. Ya betul ya. Iya, baik. Tapi ini jangan merubah cara investigasi dari perhubungan Pak ya, karena perhubungan selalu menghubung itu kayak dulu jalannya licin, bannya gundul, sampai ngantuk kayak itu aja lah ya. Michael Slade ujung-ujungnya. Baik, kita teruskan lagi. Ini adalah proses analisa ya. Jadi kenapa kok masih kecelakaan? Orang tahu ada bahaya. Main-main dengan bahaya bisa menimbulkan resiko. Kenapa kok masih kecelakaan? Karena orang hanya mengandalkan gerakan-gerakan spontan tanpa melalui satu proses analisa. Jadi dipikirkan. Harusnya bagaimana? Lakukan proses analisa. Dan analisa ini membutuhkan waktu. Apa kaitannya dengan mengemudi? Menjaga jarak, karena jarak adalah waktu. Baik, kalau memang nggak ada ini sama, coba dibaca saja. Ini juga sama, dibaca saja ini. Cukup baca. Intinya begini, bahwa selalu antisipasi, karena kata kunci seorang pengemudi yang dipensiun adalah pengemudi yang selalu antisipasi. Ini gangguan. Nah ini kalau bisa berikan contoh-contohnya yang relevan, berikan contoh yang relevan ya. Gangguan di dalam dari pengemudinya, ada gangguan mental. Nah ini berikan beberapa contoh. Contohnya buat ya sederhana saja. Kayak kawan-kawan, mungkin ada kawan-kawan driver nanti Bapak yang dia pulangnya itu sudah cepat 2 minggu sekali. Nah ini kalau udah sampai ujung-ujung 2 minggu ini kan udah jadi beban mental ini Pak. Bukan hanya mental saja, yang lain-lain pun sudah berat rasanya kan. Ya, jadi sampaikan ini contohnya analoginya. Ini juga sama, sampaikan dengan analogi. Ini adalah kesimpulannya bahwa pengemudi itu harus sadar. Kalau nyetir dia betul-betul sadar ya. Sesuai dengan amanat undang-undang. Kemudian dia tahu kemampuan kendaraannya, sadar dia nyetir, sadar kalau jalan raya itu tidak aman. Nah, sampaikan juga bahwa jalan raya adalah fasilitas umum milik bersama. Pengguna jalan raya siapa-siapa kira-kira Pak? Pejalan kaki, kendaraan lain, sepeda motor, gerobak bakso bisa? Hewan bisa? Bisa. Bisa juga itu. Kemudian kondisi di jalan raya, hujan berkabut ada? Bisa. Kemudian banjir bisa? Nah dengan situasi semuanya, situasi, kondisi, pengguna, kira-kira siapa yang bisa kita atur Pak waktu kita nyetir? Diri sendiri Pak ya. Kita nggak bisa ngatur Pak ya. Jalan kaki, macet apalagi. Nah, jadi sampai ke kawan-kawan nanti bahwa begitu kita nyetir ya cuma kita sendiri yang bisa kita atur.
Nah ini juga jadi penekanan Pak, bahwa ketika terjadi kecelakaan orang ini nggak bisa ngeles lagi. Jangan dia masih ngeles lagi. Kenapa bisa nabrak Pak? Iya Pak, selagi enak jalan santai Pak, santai banget Pak. Tiba-tiba angkot berhenti mendadak, gubrak saya nabrak. Lah memang kita bisa ngatur angkot? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi itu sampaikan juga ke kawan-kawan nanti. Baik. Sampai sini ada yang belum jelas? Izin Pak. Ya, silakan. Tanya mengenai itu manajemen risiko itu. Itu kan ada di situ flowchart atau alur ya. Siap. Terkait risiko itu kayak ada empat turunan di situ. Siap. Diterima, dihindari, dikurangi atau dan dipindah. Siap. Nah diterima ini maksudnya kita terima resikonya atau gimana? Iya. Jadi risiko memang nggak bisa dihilangkan. Berarti setelah kita terima masuk dari alur ini Diterima begini. Antisipatifnya dengan ini langkah-langkah dihindari, dipindah dan dikurangi. Siap, dikurangi. Jadi begini Pak ya, begini. Contoh begini. Kita nyetir, di depan ada polisi tidur. Bahaya nggak? Bahaya. Tadi Bang. Nah, terus kita mau putar balik karena bahaya itu. Nah, gitu kan? Enggak dong. Ya kan? Resikonya Pak. Ya ini bahaya. Bahaya adalah sesuatu yang bisa menimbulkan resiko. Nah, ini tinggal kita bandingkan contoh. Kita terima resiko ini Pak. Diperingat. Tadi kan bisa kan? Dikurangi. Tapi ketika kita jalan bawa mobil di depan ada polisi itu, ini bahaya. Sementara kecepatan masih katakanlah 40-50 km per jam. Begitu kita di depan ada polisi itu, cek spion. Nggak usah ngomong kalau kita ada tronton, ada bus, ada sepeda motor yang kencang, yang rapat di belakang kita. Apa pilihannya Pak? Lebih baik kita naik ke polisi itu lebih cepat, artinya ke gajluk kalau bahasa Bekasi, ya kan? Megajluk atau ditabrak sama sepeda motor. Ya mending ngegajluk sedikit, diterima lah, gitu Pak ya. Cukup? Jadi itu sebuah tindakan dari setelah diterima berarti dikurangi resikonya, Iya. ataupun dihindari dan dipindah. Iya Pak. Ada lagi? Siap. Pak izin tanya. Iya. Untuk mengenai antisipasi ya. Siap. Jadi kan masuk dalam apa tadi? Gangguan gitu. Yang saya takutkan Pak, ini imajinasi saya Pak. Jadi Siap. ketika kita sharing ke pengemudi dengan metode paling imajinasi. dengan metode sekian rupa harus waspada segala macam, itu saya takutkan pengemudi itu malah jadi over waspada gitu loh Pak. Over waspada. Over Jadi waspada. gugup. Semakin kayak gitu semakin Nervous. gugup gitu. Nervous, under pressure segala macam. Nah, itu kira-kira tips dan trik apa yang dapat kita sampaikan. Jadi sebenarnya seperti itu tidak membuat kita nervous. Siap Bapak. Iya, jadi gini, ini sebenarnya yang kita sampaikan ini Pak, training defensive driving ini untuk driver yang minimal 2 tahun mengendarai kendaraannya. Yang peraturan lalu lintas bukan lagi masalah untuk dia. Itu dia. Jadi sebenarnya kita ini, maka kenapa di depan kita katakan ini di bawah? Pelatihan ini adalah pelatihan mengemudi defensif, pengemudi antisipasi dengan basis perilaku, gitu ya. Nah, kalau berbicara kita gugup, nervous dan sebagainya, itu karena tidak ada referensi. Setuju nggak Pak? Betul ya. Jadi orang panik, gugup itu karena nggak ada referensi. Makanya di dalam kelas nanti ini kita harus sampaikan referensinya. Bagaimana menghadapi perempatan, bagaimana menghadapi tikungan, bagaimana kalau kita mau menyalip, bagaimana menjaga jarak. Baik, cukup jelas Pak? Berarti nanti harus dilatih terus gitu Pak ya? Iya, driving is like training Pak. Ini pengemudi ini adalah training seumur hidup. Jangan pernah kita merasa expert. Ketika kita merasa expert, hilanglah semua kewaspadaan.
Sip? Sip. Bisa terima? Mantap. Terima kasih Pak. Siap. Driving is Ini memang harusnya kita buatkan training ini 2 hari dari kemarin tuh, karena kemarin kan kepotong sama opening bla bla segala macam ya. Jadi nggak detail. Oke, kita lanjutkan ke modul selanjutnya. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke modul kedua ya, di metode siaga. Ini adalah salah satu metode untuk jadi seorang pengemudi yang antisipatif. Nah ini jadi. Jadi adalah metode untuk jadi seorang pengemudi yang antisipatif. Nanti Bapak kalau masih kurang jelas nanti bisa baca di di manual book, atau kalau masih memang nanti begitu Bapak di lapangan menemukan kendala, ini saya menyampaikan apa sih kemarin, saya titip nomor telepon saya boleh ya, termasuk ke WA atau telepon WA juga boleh. Baik, di sini kita punya metode siaga namanya. Kalau Bapak ada yang pernah ikut training di Evasive Driving versinya Amerika, namanya Smith System. Dia ada 5 thing habit, sama juga ini. Jadi kalau di Evasive Driving itu rujukannya adalah dari Smith System Amerika, kemudian sama di Inggris itu banyak, di daerah Hendon, kota Hendon itu banyak driving school Pak. Nah itu rujukannya untuk di Evasive Driving. Bahkan metode komentari driving itu dari Inggris. Kemarin yang Bapak sampaikan kemarin itu komentari driving itu metode awal dari Inggris, karena memang di sana untuk uji polisi lalu lintasnya menggunakan metode komentari driving. Jadi kalau nanti Bapak di sana ketemu di tambang di sana atau di minyak atau gas, orang-orang pasti nggak kaget dengan metode komentari driving. Nah, tadi kalau kita ketemu sama perusahaan lokal yang memang agak kaget orang yang belum pernah berhubungan dengan perusahaan multinasional, dia nggak tahu tuh. Malah kadang-kadang itu berbantah dulu Pak kalau lagi mau presentasi itu Pak. Ini untuk apa ini? Kok nyetir sambil ngomong? Ini kan mengganggu konsentrasi nih, gitu ya. Nah, itu mereka banyak gitu. Nah, sampaikan bahwa komentari driving ini bukan cara nyetir, bukan teknik mengemudi, tapi adalah metode assessment, ya. Gitu. Baik, kita teruskan. Nah ini rasanya kayak ini tinggal dibaca saja lah ini ya. Ini bahwa siaga itu siapkan fisik, mental kendaraan, beristirahat cukup, awali dengan doa, gunakan alat pelindung diri dan selalu antisipasi. Nah, dan selanjutnya ini siapkan mental segala macam ini. Pastikan ini diberikan contoh-contohnya kalau bisa. Jadi diberikan analoginya. Kemudian termasuk butuh dan sebagainya, tinggal dibaca saja dan tinggal tambahkan lagi penjelasannya. Terus, nah ini predictive inspection atau pengecekan kendaraan. Jadi sampaikan juga bahwa Bapak ya, balok ini bukan metodenya ya. Balok ini guided. Karena kalau kita mengecek sesuatu itu, yang baik bagaimana? Lakukan pengecekan dengan sistematis, dengan teratur. Nah ini balok ini nggak teratur nih, acak-acak ini, ya kan? Karena tempat, betul dia terus teratur. Bodi, ban, bahan bakar, ya kan? Masa habis bodi, habis ban masuk ke dalam cek bahan bakar kan? Jadi nggak sistematis, benar ya? Nah, jadi lakukan pengecekan itu dengan sistematis. Bagaimana caranya? Cek bagian luar kendaraan dulu. Selesai bagian luar, baru masuk ke dalam kompartemen mesin. Kompartemen mesin baru masuk ke dalam kompartemen penumpang. Begitu. Nah, balok ini adalah guidance. Apa-apa aja yang akan kita
cek di mobil kita itu bagus, seperti saya kemarin pertanyaan ke Pak Yudi, ada nggak kita checklist? Ada. Itu dia. Kalau memang checklist kita sudah up to date, boleh sharing ke kawan-kawan logistik, kawan-kawan angkot dan sebagainya. Gitu. Dan sampaikan bahwa mengecek kendaraan itu wajib dan tanggung jawab dari pengemudi. Kepentingannya untuk siapa? Ya untuk pengemudi itu, bukan untuk pemilik kendaraan. Karena mengecek kendaraan itu apa sih fungsinya? Mengetahui kondisi kendaraan pada saat itu. Tujuan utamanya apa? Supaya kita nggak stres, aman, lancar. Kalau kita pagi bawa mobil, air wiper nggak dicek, langit mendung udah mikir kita air wiper ada apa enggak ya? Nah ini disampaikan. Contoh di sini, kalau bisa di komponen mesin ini buat sistematis, kalau cek air aja. Air apa sih yang kita cek di mobil itu? Radiator, apalagi? Aki, wiper. Oke. Radiator, ceknya gimana? Di dalam air cadangan. Iya, ditabung reservoirnya cukup ya, nggak usah dibuka-buka tuh apa namanya, tutup radiator ini, karena kalau sudah tutup buka artinya nanti dia sealnya jadi halus, gampang bocor di situ, jadi cukup ditabung tabung reservoirnya saja. Air radiator bagusnya pakai apa? Bagusnya cooler sih Pak. Pakai cooler. Atau apa lagi? Ada lagi referensi? Air AC. Air AC. Oke, ada lagi? Pakai apa biasanya? Aquades. Oke, apa lagi? Kalimantan Timur air hujan. Pakai apa? Kalimantan Barat air hujan. Air hujan. Iya, oke. Jadi ada orang bilang banyak pakai, tadi kayak katakan Pak Yudi, air tetesan AC, gitu kan? Ini kan asumsinya, kenapa sih kita nggak boleh pakai air keran, air sumur, air sungai? Kenapa nggak boleh? Karena air-air itu terlalu banyak mengandung mineral. Jadi ketika ini kan air radiator adalah cairan untuk pendingin. Nah, ketika cairannya panas, dia menguap. Kemana mineralnya? Mengendap, jadilah kerak. Makanya zaman dulu itu mobil itu tiap tahun tidak cocok sama tukang radiator loh Pak, karena banyak keraknya. Nah, nggak boleh, makanya nggak boleh. Tadi dikatakan Pak Yudi pakai air AC. Nah, air AC ini kan asumsinya dia belum bercampur banyak dengan mineral. Atau kayak kata Pak Bayu pakai Aquades, air murni. Titik didih air murni itu selalu di bawah air mineral. Kalau untuk pendingin, bagus yang cepat mendidih, apa yang lambat mendidihnya? Lambat. Yang lambat, makanya nggak bagus juga. Makanya pakailah radiator coolant. Dia titik didihnya sampai dengan 120 derajat dan dia minim mineralnya. Itu rasanya ya. Cukup? Lanjut lagi kalau gitu. Air apalagi air wiper ya sama kalau wiper ya. Air aki juga dicek. Aki itu normalnya kalau dia masih pakai air aki basah dia transparan, harus transparan tuh, makanya ada level tuh di apanya di casingnya itu ada level. Tapi kalau buram-buram ya boleh dibuka, tapi hati-hati apa namanya air aki ini dia asam, ada bau asam di situ, jadi agak harus dibukanya. Ya. Terus habis ya air ya, listrik, listrikan. Jadi kalau kita lagi ngecek di dalam apa namanya kompartemen mesin, ya fokus di situ listrik. Nah, kelistrikan ini mobil-mobil sekarang ini Pak semuanya hampir semua, yang baru udah semua memakai electronic control unit atau ECU. Nah, ECU ini bisa kerja dengan baik kalau mendapatkan input dari sensor-sensor. Makanya kalau kita ngecek listrikan, pastikan semua soket-soketnya menempel dengan baik. Dicek. Jangan ada yang copot, nempel. Gak usah tahu semua, ini kalau tahu semua jadi mekanik ntar kita ya.
tahu yang penting nempel aja pokoknya, gitu kan? Contoh kayak di input di dekat apa namanya filter udara, nah, itu ada soket juga, itu input sensor untuk airflow. Jadi kalau dia copot dia nggak tahu berapa suplai udara yang dimasukkan ke ruang bakar. Nah, jadi pasti semua nempel dengan baik. Baik, kemudian terutama untuk listrik adalah kepala aki. Pastikan dalam keadaan kencang dan kutub positifnya ada pelindung. Karena semua bagian mobil yang terbuat dari logam adalah kutub negatif dari si baterai tersebut. Pastikan positifnya ada pelindungnya. Baik, kemudian oli apa yang kita cek situ? Oli mesin, oli power steering, oli rem. Gua setiap hari lah ngolong lah. Sama oleh gardan. Oh, apa lagi gardan? Driver berhenti semua apa kalau tiap hari begitu Pak ya? Susah amat kalau dia kan. Buka baju dulu. Iya. Oke. Oli mesin yang dicek apanya? Kekentalannya, ukuran, Sama jumlah. jumlahnya, levelnya. Kan dia ada minimum, ada maksimum. Kalau kekentalannya, menentukan kekentalan mesti ke makhluk ke lab Pak, repot amat kita. Jadi nggak usah copot digini-gini segala macam. Mana bisa kita mengukur viskositas dengan begitu ya? Ini levelnya saja lah itu ya. Nah, levelnya ini apa? Nggak boleh kurang karena kita akan kekurangan pelumasan. Nggak boleh juga lebih. Nah, kenapa nggak boleh lebih? Karena kan berpengaruh ke kinerja mesinnya, Pak. Kinerja mesin jadi berat ya, belepok lah gitu ya. Oke, lagi. Kenapa nggak boleh lebih cairan oli ini? Karena ruang oli itu butuh butuh space pada saat terjadi penguapan. Iya. Siap, makasih Pak Diman. Tapi ini betul juga. Nah inilah Pak, ini namanya teknik presentasi. Ini teknik presentasi. Tinggal tanya, kumpulkan ke saya ini dia. Bukan, iya, betul Pak ya? Jadi kumpul bagian. Nah ini dia. Sama, pertanyaan pun sama. Ada pertanyaan lagi, tanya. Ah, ini hasilnya gitu. Iya. Ya, siapa nih? Jadi oli juga nggak boleh terlalu banyak juga. Kenapa? Karena pertama tadi betul ya agak berat. Kemudian tadi kata Pak Hadi ruang engine itu perlu pernapasan. Ruangannya sama. Nah, ketika ditambahkan cairannya terjadi pergerakan di situ, maka tekanannya akan semakin besar. Efeknya apa? Sealnya gampang bocor. Nah, kalau bapak-bapak lihat ada mobil, sepeda motor yang olinya meler-meler, nah itu bukan sering kurang oli Pak, tapi sering kelebihan oli. Nah ini kadang-kadang kalau ada yang pakai sepeda motor, olinya 800 mili, beli 1 liter, dimasuk 800, disisain sama mekanik, ditanya sama dia, bang, sisanya bagaimana? Udah masuk ada sayang, tanggung masih dari masuknya. Berlebih akhirnya, tekanannya makin besar, sealnya gampang sekali bocor di situ ya. Terus oli apa tadi? Oli rem kapan digantinya? 5 tahun sekali. Customer Toyota ya. Baik. Oli rem ini kan kalau oli mesin SAE ya kan? Oli rem DOT. Nah, dia punya titik didih. Dia titik didihnya ini akan turun seiring waktu karena umumnya sifat dari minyak air adalah hidroskopis, menyerap air. Bagus kalau kita bisa isi ganti setahun sekali atau maksimum 2 tahun. Atau ketika berubah warna, benar minyak itu berubah warna tuh, dari bening ke warna merah, dari merah ke warna coklat, dari biru ke warna hitam gitu ya. Jadi ganti. Atau ketika sudah banyak keluar gelembung-gelembung udara dari gelembung, ini berarti
minyak ini sudah banyak tercampur dengan air. Oke, apalagi? Kalau ganti 5 tahun sekali pelit tuh yang punya. Bagaimana Pak? Ganti 5 tahun sekali pelit. Ini bukan masalah pelit, ketidaktahuan, tidak ada referensi, ya kan? Nah, kalau di bengkel-bengkel resmi biasanya dia dibilangin gentinya kapan? 40.000 kilometer. Ya. 40.000 kilometer itu bagaimana? Kalau diukur rata-rata penggunaan kita itu, kalau dia setengah tahun sekali ganti oli, berarti sama dengan berapa? 2 tahun juga diganti oli rate-nya, gitu ya? Iya. Jadi dia 2 tahun ya Pak? 2 tahun. Maksimal. Iya, 2 tahun. Kalau Pak Bram ganti oli berapa kali sehari? Udah apa nih Pak? Kita kadang-kadang minyak rem ini kalau nggak disuruh bengkel ganti nggak ganti, Pak. Iya Pak. Asal. Salah guna. Ini oli yang lain lagi ya. Oke, ada lagi oli apa lagi? Oli power steering. Power steering itu adalah oli hidrolik. Oli hidrolik itu gimana ngeceknya? Nah, ini tanya lah biasanya nih Pak Ivo saya tahu dari mutu. Jadi oli hidrolik itu untuk tekanan pressure. Makanya ada orang ngomong ini kalau ngecek oli hidrolik harus nyala, gitu kan? Karena level dia apa? C sama H, cool sama hot. Makanya harus nyala itu dia. Kalau dia kurang ketika nyala, maka tekanannya akan berkurang. Kalau remnya makin dalam kita bicaranya. Kalau dia dam hidrolik, ya damnya nggak ngangkat karena sukulan tekanan oli. Gitu. Oli apa lagi? Nggak usah ya. Kopling. Nah kopling ini nggak terkait erat dengan panas. Olinya sama biasanya dengan oli rem. Oli 10 ya. 10 ini bicara kekentalan viskositas ya. Sama. Nah, tapi dia nggak terkait dengan panas. Makanya dia biasanya paralel dengan minyak rem. Nah, aman sama saya. Terus apa lagi? Oli apa lagi? Habis ya. Kalau oli transmisi boleh. Ada beberapa oli transmisi yang masih pakai dipstick. Nah, jadi oli matic biasanya ada beberapa mobil generasi lama yang masih ada pakai dipsticknya. Nah, boleh dicek itu ya. Ini nggak usah sering-sering amat lah ya. Nanti kalau kita sering-sering malah yang ada begitu kita masang nggak rapat. Nanti dia begitu ada air, water bisa masuk. Ya, oke. Terus karet dan kertas. Nah, karet ini ngeceknya gimana? Ya visual bisa. Kemudian dipegang. Karet yang bagus, kalau dipegang gimana? Kembang. Elastis kenyal. Nah, kalau keras segera ganti. Lepas. Terutama selang radiator sama fan belt. Nah, fan belt ini jangan dilihat di depan, di atasnya, di bagian dalamnya ya, garis atau ada gerigi gitu, dan ketika terletak pecah-pecah, segera ganti. Minimal kita ada reporting bahwa mobil dicek beneran. Nah, kalau kita mau mengarah ke ISO maka ada catatannya, maka buatkanlah pre-trip inspection tadi. Jadi orang akan melihat wah ini sudah trust, ada notnya. Nah, untuk yang pemobil juga, Pak, yang megang mobil dinas juga nih ada benefit di situ mengecek itu, Pak. Dan tertulis itu, ini putus, kok bisa nggak tahu? Ini udah dilaporkan dari bulan kemarin, gitu kan ya? Udah dilaporkan, tapi belum ada realisasi untuk mengganti. Loh, kenapa ya? Anggarannya belum turun, gitu. Atau udah kecoret duluan anggarannya ya? Oke. Terus di sini ini sudah cukup. Ya, ini sampaikan ini. Rasanya untuk ini Pak Dokter nanti bisa tambahkan kawan-kawan ya. Iya, Untuk bisa, rekomendasi bisa, ya. Nggak apa-apa Pak Dokter, walaupun muda, tapi kan secara keilmuan kita bisa kan ya disampaikan. Baik.
Kemudian ini katakan, ini ceritakan di sini bahwa ketika Anda mengemudi dengan kondisi lelah atau fatigue maka bisa terjadi kecelakaan. Nah itu dia. Nah ini kalau bisa Bapak tambahkan contohnya. Sekarang kan yang gampang kan Pak, tinggal buka YouTube, download gitu kan, bagus yang relevan, ya kan? Dan sesuaikan nanti kalau audien bawa nanti driver truk ya kasih, kalau driver angkot ya kasih yang udah kecil gitu ya. Ini tentang penjauhan kelebihan. Kalau bisa kasihkan contohnya, ini adalah circadian rhythm ya. Cukup jelas ini Pak ya. Nah ini Pak ada beberapa kecelakaan besar dunia ya. Ini kalau bisa dikasih tahu Bapak ketahui juga ya. Jangan sampai nanti ada yang ngetuk, Pak apa itu paper apa? Bingung gitu nanti kan. Nah, jadi ceritakan sedikit di situ. Diceritakan juga sedikit. Nah, tekankan di sini bahwa apa namanya jam-jam harus diantisipasi. Jam 12 sampai dengan jam 3 sore, kemudian jam 9 sampai dengan jam 5 subuh ya, ini antisipasi. Nah, tapi di sini juga ada not nih Pak, hati-hati di jam 6 pagi, karena menurut laporan dari yang dihimpun dari perusahaan asuransi dikatakan bahwa kecelakaan tunggal kendaraan itu banyak terjadi di jam 6 pagi. Single vehicle accident ini banyak di jam 6 pagi. Nah, hasil investigasinya umumnya yang paling banyak adalah akumulasi dari keletihan hari sebelumnya. Jadi orang itu sudah mengemudi dari kemarin gitu. Baik, di sini ini cukup jelas ini Pak ya. Bahwa kita bagi keletihan itu ada 2 tingkat, 2 step. Yang pertama yang ringan, disebut dengan istilah microsleep. Terus siklusnya sampai dengan 30 detik ya. Nah ini dia. Dan ini kita seakan-akan mengantuk. Nah sampaikan juga Pak, dalam fase microsleep ini kita masih bisa kita buat bangun barang kita. Dengan apa namanya stealthy, buka kaca dan sebagainya, gitu. Nah, terus yang fase kedua, fase yang berat ini adalah fase di mana kita nggak ada obatnya lagi. Obatnya apa? Berhenti, istirahat, tidur. Gitu, ya. Idealnya 6 jam. Ada yang motor nih pasti peserta itu Pak. Di kapan sampainya? Apa kalau tidur 6 jam kan? Nah sampaikan juga tadi apa namanya, sampaikan bahwa ada cara istirahat cepat tapi kualitas sangat baik gitu ya, yang disebut dengan 15 minute power nap kemarin itu ya. Nah di sini banyak ada film-film, nanti Bapak bisa putar untuk apa melihat menyampaikan ke kawan-kawan. Karena gini Pak, kawan-kawan peserta ini kadang-kadang ada yang dapat nempel kalau nonton film. Baru, waduh bener katanya kan. Ada yang harus dijelaskan dengan analogi contoh. Itu masing-masing orang akan berbeda. Kemudian contoh-contohnya juga sesuaikan dengan audiensnya, gitu ya. Kalau sama teman-teman driver, kita contohkan yang sederhana saja. Karena kadang-kadang kan teman-teman driver ini Pak, nggak usah bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi Pak. Kayak kemarin ada pertanyaan Pak, sebutkan definisi tentang bahaya. Nanti ada yang nunjuk Pak. Ada pertanyaan Pak, ya Pak definisi itu apa Pak? Katanya, nah lu coba. Lah, itu fakta Pak, banyak itu Pak di jalan, di luar, banyak sekali itu Pak. Jadi gunakanlah teknik presentasi dengan bahasa yang sesuai dengan apa namanya audiensnya. Ya bercanda boleh sama audiens. Kalau teman-teman driver ya agak nyerempet jauh-jauh dikit boleh gitu kan. Nah, tapi kalau dengan manajemen terus banyak perempuannya Pak, nanti kita dibilangin trailer cabul Pak.
Jadi boleh itu satu bentuk presentasi atau ice breaking gitu ya, boleh. Tapi sesuaikan dengan audiensnya. Oke. Sebenarnya lebih tabu. Nanti terkenal nanti Pak, siapa itu? Yang ngajar, wah setengah jam boleh gitu ya. Baik. Ini juga jelas ya, nyampaikan ya. Oke, kemudian, nah ini bagaimana menyikapi fatigue tadi ya. Nah ini adalah salah satu gimmick ya, cuma game saja ya, bahwa kalau ada orang lihat ininya bergerak maka dia mulai capek itu Pak. Belum capek berarti saya. Belum capek ya? Kemarin kan jam 2 siang udah capek. Udah mulai gerak-gerak itu Pak ya. Pagi belum. Ya, karena gini, ini faktanya hari ini jam 9. Masih fresh. Nah, Masih naik. tapi ini sudah mulai nih turun ini. Jadi kalau sudah mulai ada kriuk, makanya ya manusia jangan dihukum juga bapak-bapak ya. Jadi kalau kita ada audiens ngantuk tidur, jangan langsung direct dihukum, kasihan ya, kasihan. Terlebih lagi dia orang yang punya pengaruh di ruangan itu Pak. Nanti ketutup semua kita Pak. Orang nggak dengar kita lagi Pak. Karena dia ada pengaruh kawan-kawannya, udah jangan timer itu ya. Gitu ya. Jadi jangan dihukum. Oh jadi ada triknya kayak begitu ya Pak ya? Ya dong harus Pak. Kalau Pak Abraham yang ngantuk, ya saya nggak nanya ke Pak Abraham, saya tanya Pak Frank, nah, gitu. Paling nggak ada distraksi di situ kan. Pak Abraham lagi nonton, saya bilang Pak Abraham mau kaget ya kan. Anda keluar. Ayo buat malu aja. Anda keluar pas saya keluar. Tapi mungkin kalau bapak-bapak yang menyampaikan bisa begitu Pak, bisa begitu. Karena bapak punya power untuk itu. Karena saya nggak dibayar sama kamu, saya negara. Kamu ngantuk keluar, bisa. Nah, kalau saya, Pak Abraham keluar, gue bayar lu dong, kalau repot ya kan? Nah, gitu ya. Gitu. Mudah mungkin bapak-bapak lebih mudah ya, tapi saya nggak tahu. Nah, tapi bisa saja nanti bapak-bapak akan mentraining pimpinan, bisa saja. Mungkin kelak pimpinan akan berpikir begini, saya memang ada driver, tapi ketika libur, driver libur juga kan, mudik juga kan? Saya bawa mobil, berarti saya harus punya pembekalan ini. Nah bisa jadi bapak juga kan mentraining pimpinan juga nantinya. Baik, kita tutup lagi. Nah ini adalah rekomendasi untuk jalan jauh ya. Jadi ini cukup jelas Pak ya. Nah, jadi 6 jam perjalanan, ini maksimum. Kemudian setiap 2 jam istirahat, gitu ya. Kemudian selalu sikapi ketika tubuh mulai melemah. Nah, ingatkan bahwa kita punya ciri-ciri masing-masing. Yang kemarin kan, kalau masuk fase ABA itu ada orang itu udah mulai gini-gini, gitu ya. Udah mulai usap wajah. Nah, itu kita kenalin diri kita sendiri. Karena kita kadang-kadang kita tahu, lihat orang kalau ngantuk kita tahu, tapi kita sendiri nggak tahu, nggak sadar. Nah, itu kita sampaikan ke kawan-kawan juga. Ya, ini sama, ini untuk menyikapi latihan. Jadi selalu gerakan mata ke kiri dan ke kanan ya, untuk menyikapi latihan, untuk menyikapi highway hipnosis. Kemudian juga untuk menyikapi pandangan yang tidak fokus, pandangan yang kabur dalam pandangan peripheral vision. Nah, kalau Bapak sempat ada waktu, boleh bisa main game kayak kemarin. Ya. Duduk lihat ke sini. Karena manusia ini Pak, pandangan matanya 210 derajat Pak. Kita lihat ke sini ini kelihatan Pak, tapi nggak fokus. Yang fokus berapa? Cuma 10 derajat. Makanya kita perlu kelirikan. Ya. Bisa lihat kemana-mana. Ini juga game, ya ini game boleh dipakai, boleh enggak. Kalau ada waktu ya silakan saja. Baik, ini di siaga di A-nya. Nah ini awali dengan doa, karena kita kan base-nya, faktanya kita punya Pancasila Pak.
ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harusnya semua orang di Indonesia ini nggak ada yang ateis, Pak. Harusnya ya. Makanya suruh berdoa. Gitu ya. Berdoa. Mana boleh ada ateis, Pak. Paling nggak ajaran kepercayaan kan apa ya? Minimal ya. Oke, ini teruskan. Nah, gunakan pelindung diri. Pelindung diri ini dipakai ya. Sampaikan. Nah, kalau karena bapak-bapak ada di pemerintahan, boleh juga sampaikan dengan aturannya. Kalau bisa dengan punishment-nya juga, pasal-pasal dan ayatnya sampaikan. Nah, ini bagaimana cara pakai unsur pengaman? Sudah cukup jelas nih Pak ya? Rapat, rata, dan rendah ya. Baik. Nah, sampaikan juga di sini bahwa kalau anak-anak ini taruh di belakang kalau bisa. Ya. Kemudian ini kita bicara tentang headrest. Headrest ini adalah penahan kepala ya. Restnya penahan, restraint ya. Nah, ini sampaikan bahwa jangan berada di bawah garis mata. Harus sama dengan di kepala kita atau lebih, tidak apa-apa. Seperti mobil-mobil balap itu bahkan lebih, Pak. Truk sekarang tinggi-tinggi nih, headrestnya. Karena ini pelindung, penahan kita. Penahan dari mana? Ketika terjadi bentrol dari belakang kendaraan. Ya. Ini airbag, ini sampaikan juga. Airbag ini yang percuma kalau nggak pakai seat belt. Jadi yang utama adalah seat belt. Karena sesuai juga dengan namanya, airbag ini adalah SRS, Pak, Supplement Resistance System, sistem penahan tambahan. Enggak semua mobil ada, tapi dimulai tahun kemarin ada semua, Pak. Nah kalau nggak ada nanti nggak laku dia. Tapi sekarang tinggal banyak-banyakannya. Kalau dulu ada 2 udah bagus, Pak. Sekarang kalau 2 itu minimum 8 rata-rata sekarang ini. Untuk low MPV udah 8. Ini ada kita juga yang harus disampaikan. Nah ini bicara tentang driving posture. Kemarin disampaikan di praktek untuk driving posture. Sampaikan kan ya. Nah ini dengan sampai kemarin dengan praktis, maka harusnya bapak-bapak sudah dapat menjelaskan ini dengan baik, ya. Kemudian ini adalah prosedur untuk menyerahkan kendaraan, ya. Ini prosedur menyerahkan kendaraan. Ini kayaknya sekali pada saja. Nah ini fitur-fitur teknologi sekarang ini Pak, mobil udah banyak sekali fitur-fitur teknologinya, baca-baca lagi ya. Jangan nanti kita di depan jadi trainer ditanya sama ini, Pak, apa sih Pak cruise control itu, bingung gitu ngomongnya ya kan? Nah, kasih tahu. Makanya bilang jadi trainer untuk defensive driving ini ya Pak. Bapak nanti bukan nampaknya kalau dari judulnya kemarin Pak, judul bikin ini Pak, bukan trainer defensive driving, tapi trainer untuk pengemudi profesional, betul? Iya, Bapak harus tahu semua itu. Tahu semua mobilnya apa fiturnya. Kalau dia mobil 4x4 4-wheel drive, dia ada fitur apa aja, ada traction controlnya, ada limited differentialnya, hill start assist-nya ada apa enggak, Bapak harus tahu semua. Bahkan Pak, bisa jadi Bapak nanti, saya nggak bohong, nanti kadang-kadang ada juga ketemu tanya, Pak sekarang DP-nya Avanza berapa Pak? Loh karena orang nggak mau tahu Pak, tahu nih kalau berdiri di sini semua lo tahu tentang mobil, betul Pak? Kayak sekarang Bapak ini, terserah Bapak mau nanya, mau bener, apa ngetes, Bapak nggak mau tahu. Saya atau sini tahu semua di depan sini, betul ya? Nah, siap-siap lah Bapak, itu juga dengan kayak saya sekarang ini. Siap ditanya, karena nggak ada orang yang siap ditanya Pak. Nah, makanya kita siap-siap ditanya, ya. Baik, kemudian semua ya, kayak apa parking brake dan sebagainya. Terus ini yang terakhir, lalu antisipasi. Nah, ini kayaknya sudah cukup jelas ini. Daripada saja.
Ini kita lihat tentang bahaya dan sebagainya. Ini pandangan aman. Pandangan aman itu pasti memandang sejauh mata memandang. Jadi pandangan aman itu memandang sejauh mata memandang ke arah lintasan. Jangan juga salah pengertian. Apa yang maksud pandangan aman, Pak? Memandang sejauh mata memandang. Ya sudah, saya nyetir kalau lihat bukit, lihat awan ya nabrak kita kan. Tapi sejauh mata itu ke arah lintasan. Ya. Kalau jalannya lurus, ujungnya jalan. Kalau jalan tikman, ujungnya tikman. Itu kita lihat. Ya. Apa manfaatnya? Ya, sampai ke sini. Kemudian jarak aman, jaga jarak aman. Terus ini, nah pandangan aman ini kita bagi dalam 3 zona. Zona melihat, zona analisa, dan zona aksi. Nah, jadi jangan pernah melakukan satu aksi tanpa melalui satu proses analisa di situ. Ini keterangannya bahwa melihat itu objeknya sama-sama dan sebagainya. Baik, ini kita ngomong tentang waktu reaksi manusia, waktu reaksi mekanikal. Ini cukup jelas? Cukup jelas ya? Bisa menyampaikan nanti? Bisa ya? Oke, baik. Jarak aman. Nah, ini dia 2 sampai dengan 3 detik untuk kendaraan ringan atau kendaraan di bawah 3 meter panjangnya kurang lebih. Semakin panjang kendaraan, maka semakin panjang juga jarak amannya ya. Ini untuk kendaraan kecil. Ini dalam kondisi yang ideal. Kalau dia hujan berarti nggak ideal. Berarti apa? Ditambahkan. Jalannya licin ditambahkan, di gravel ditambahkan lagi, di batuan lepas ditambahkan lagi begitu. Bagaimana cara menghitungnya? Ini udah bisa? Kira-kira untuk menjelaskannya? Bisa ya? Bisa. Kemarin sempat praktek nggak ini, Pak? Sempat ya? Sempat bener nggak? Iya. Sempat ya? Untuk Oh. komentari Ya, siap. Ya. Kalau Anda udah praktis harusnya sudah bisa harusnya. Tinggal bagaimana menjelaskan aja. Tapi nampaknya tinggal baca selesai kayaknya, Pak. Baca aja selesai ini. Pastikan jaraknya konstan atau kecepatannya sama. Ketika sama, tentukan patokan yang diam, yang statik. Nah, ketika kendaraan tersebut lewat, kita mulai menghitung. Hitungannya bagaimana? 1 dan 1, 1 dan 2, pakai dan. Kalau mau pakai bahasa Inggris juga boleh. 1001, 1002, 1003 boleh. Tapi jangan langsung diartikan ya, jangan langsung translate. 1001, 1001, 1002 nggak boleh juga karena ketuanya cuma 2. Makanya harus 1 dan 1. Ya. Ini cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Jadi ini sampaikan Pak, ini kalau kondisinya padat. Kalau kondisi sepi bagaimana? Idealnya 1 panjang badan kendaraan. Ya, seperti itu. Kalau sepi. Ini parkir kayaknya cukup di batas saya cukup aja ya. Nah ini nyalip, ini artinya apa? Ketika kita mau menyalip, ketika kita mau menyalip, jangan perpendek ruang dan bidang pandang kita. Tetap menjaga jarak. Ini contoh analogi contoh gini Pak. Ada nggak? Pernah nggak Bapak mau nyalip ya? Kita mau nyalip. Ini kita nempel nih. Kita mau masuk, balik lagi, masuk, balik lagi. Nggak mobil putut nyalipin dari belakang. Nggak begitu? Kenapa dia bisa nyalip kita? Jarak, karena dia ada runway, dia ada ancang. Kita nggak ada. Gitu ya, contoh seperti itu. Intinya apa? Selalu jaga jarak dan ruang dan bidang pandang kita. Baik, ini prosedur nyalip. Itu nggak boleh ya, dua di kendaraan, tanjakan dan sebagainya. Pastikan kalau mau nyalip itu ingat, penting dibenarkan aman. Pikir situ. Penting nggak sih nyalip ini? Kita buru-buru nih, dari depan lambat, tapi tujuan tinggal 50 meter lagi.
penting aja gitu. Enggak. Dia ngapain yang ada kita kelewatan yang ada kan gitu kan. Nah, jadi gitu. Penting dibenarkan dan aman. Kalau satu jangan coba-coba. Oke. Terus ini tabrakan depan-depan. Kuncinya begini Pak, lebih baik menyerempet ketimbang tabrakan frontal. Lebih baik diserempet. Ya. Ini tentang komunikasi. Sama ya. Nah kita ini kan kadang ngomong ini, saya pakai lampu dim Pak. Dim, terbalik kita ini Pak. Terbalik Pak. Dim itu apa Pak? Dimmer itu apa Pak? Ngecilin ya, betul ya? Lampu di dimmer, diredup baru tidur begitu kan? Jadi high beam yang benar itu Pak. Lampu jauh, bukan ngedim ya. Dim itu dimmer, high beam. Nah, gitu ya. Kalau ngomong sama teman-teman driver, ya ngedim, cocok Pak. Cocok itu. Tapi ketemu sama nanti bisa jadi Bapak, nanti audien Bapak ternyata yang dikirim sama company ini bukan drivernya Pak, trainernya, mekaniknya gitu. Ngedim, berarti kecil lampunya Pak. Bingung ya gitu kan? Marah kita coba lihat ya kan? Kamu tahu kan gitu kan? Jadi kita biasakan bahasanya yang baik ya. Jadi jangan dim tapi high beam untuk lampu jauh. Sama dengan sebutan Pak. Kalau kita nyebut teman-teman pengemudi untuk di tambang, di kedutaan besar, sebutannya apa? Driver, gitu ya. Kalau kita nyebut teman-teman di untuk mobil-mobil truk di tambang, sebutannya apa? Operator, gitu ya. Padahal sama supir-supir juga Pak. Ya kan? Nah, tapi kadang-kadang mereka bedakan Pak. Sopir itu yang belum sekolah katanya. Kalau aku udah sekolah, kamu tuh driver sekarang katanya. Karena sama juga sopir-sopir juga. Beda nama aja ya. Oke. Ya ini bagaimana antisipasinya. Blind spot. Untuk blind spot ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk blind spot? Jadi blind spot itu karena blind spot adalah area bidang pandang yang terhalang dari kendaraan kita itu. Nah bisa karena bentuk kendaraan, bisa karena lingkungan, bisa juga karena lalu lintas. Nah itu ya. Jika beri, kalau bisa berikan contoh-contohnya dan sebagainya. Dibuat lengkap nanti. Nah katakan bahwa semakin besar kendaraan, semakin besar area blind spotnya. Nah, terutama nanti kalau bapak-bapak nanti mungkin saja ada training untuk teman-teman mobil-mobil angkot kecil gitu kan. Nah, sampaikan bahwa jangan senang-senang dekat dengan kendaraan yang besar ya. Pak, Ya. ada pertanyaan terkait Siap. blind spot. Blind spot. Kan salah satu itemnya itu adalah kita mengikuti pengaturan spion. Ya betul. Nah, kira-kira pengaturan spion ini yang ideal ini ada nggak kira-kira pada saat kita untuk mengamati blind spotnya? Di blind spotnya, kayaknya ada deh di modul kita ini Pak. Mana ya? Lupa. Ada Pak. Jadi spion itu Pak, nggak usah banyak-banyak kita ngelihat bodi mobil kita, nggak usah banyak-banyak. Paling banyak 10%. Kalau bisa tipis banget Pak, nggak usah. Bagaimana caranya? Nah, dari tempat kita duduk itu, kita mau ngecek spion kanan, badan kita condong sedikit ke kanan, jauhkan sampai titik terjauh. Karena semakin jauh arah kata spion ini, semakin kecil area blind spot kita. Begitupun yang kiri sama. Kalau yang tengah tentunya fix ya, nggak banyak ya. Apalagi kalau bawa mobil box, ya percuma. Gitu. Cukup jelas Pak Abran? Siap. Iya, baik. Bagus lagi kalau katanya, Pak, ada yang orang sekarang ini dikasih spion yang cembung-cembung itu, boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi
biasakan melihatnya karena nanti akan berbeda. Semakin cembung cermin ini, jaraknya akan semakin jauh padahal ini sudah dekat gitu ya. Bijaksana lagi kalau ada rezeki, cari mobil yang sudah ada listnya, Blackboard Information System, iya kan? Bagus lagi kalau ada yang kamera aja 360 ya. Tapi kalau nggak bisa pakai ini bingung, Pak, pening kita. Oke, baik. Ini cukup jelas, kita baca saja kayaknya. Ini komentar driving. Komentar driving sudah cukup jelas ya. Jadi komentar driving apa? Metode assessment. Kemudian apa yang kita komentari, apa yang Anda lihat, apa yang Anda lakukan, mengapa Anda melakukannya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa, instruktur bisa memberikan penilaian yang objektif. Kemudian tujuan juga untuk apa? Supaya para trainee kita ini, peserta kita itu bisa menerapkan pengemudi dengan selalu antisipatif. Ya, kemudian juga nanti juga kita bisa memberikan feedback yang objektif, nggak mengarang kita. Ya. Oke, ini eco driving. Eco driving ini kayaknya tinggal baca aja cukup jelas kayak ini. Ini ada di sini ada pertanyaan Pak untuk eco driving ini. Ini untuk mobil gasolin ya, 2.500 ini ya, gasolin untuk mobil bensin. Bahkan mobil diesel bahkan ada yang sampai 1.100 Pak. Dia sudah hijau ini. Paling gampang kalau lihat mobil itu yang ada indikator di RPM-nya Pak. Eco itu, eco di mana? Ada di warna hijau. Ketika hijau segera pindahkan transmisinya ke manual ya. Kalau dia mobil matic, setel di eco, dia gampang naik, cepat naik. Ya, oke. Pak, ya. Terkait eco driving nih. Siap. Ini menurut saya eco driving ini kan bagaimana kita mengelola mengemudi secara baik sehingga kita meminimalisir biaya maintenance juga kan termasuk eco driving. Siap. Kaitannya dengan praktek kita kemarin, mungkin saya penasaran untuk bertanya. Dari cara kami menyetir kemarin, cara mengatur pedal gas, cara mengatur kopling ataupun pengereman dan lain sebagainya. Kira-kira menurut instruktur ini apakah kami sudah menuju ke eco driving, standar eco driving? Apakah rata-rata belum sehingga bisa kami evaluasi? Siap, baik. Kebetulan kemarin saya nggak ikut ya, tapi kebetulan sekali yang mobil yang Bapak kemarin pakai Toyota Rush saya pakai pagi ini. Begitu saya lihat bensinnya itu pemakaian rata-ratanya tinggal 11,1. Yang sebelumnya 13,8. Artinya apa? Sepatunya masih tebal-tebal, Pak. Boros ya masih ya. Gaspol harus diperbaiki Pak. Ya, jadi gini Pak, kalau mobil matic itu, mobil matic apapun dia mobil ini Pak, mau supercar sekalipun Pak, pasti didesain untuk meminimal pengeluaran bahan bakar, pasti. Defaultnya, standarnya, maka dia dibuatkanlah beberapa firmware Eco, normal, sport. Ditambah Lux. Kalau yang ini mobil yang untuk balap, ya kan? Standarnya dia akan buat seekonomis mungkin. Cukup Pak Bram? Iya, jadi next kalau bisa sepatunya tipis sedikit, ya. Jadi kayaknya kena berat sepatu kayaknya jadi. Kemarin sepatu Ciwidey kayak punya Pak. Tebel nih Pak. Siap. Sekarang ganti tipis. Kita siapkan alas sepatu khusus nanti Pak untuk maksudnya sepatu itu kiasan Pak, jangan nanti memberatkan ya Pak ya. Nanti bulan-bulan buat proposal pula ya kan. Gimana biarin Pak, itu Pak kayaknya bagus sepatu kaki Pak Haikal tipis bawahnya kan gitu, jangan juga jangan ya. Ada sepatu. Sini nggak di rumah sepatu dalam ya. Oke. Aduh. Oke. Cukup? Ada pertanyaan?
Terakhir Pak, satu lagi. Iya, silakan Pak. Bapak ini aktif sekali ya. Terkait itu balok itu Pak. Itu Hmm. kan cara kita mengecek kondisi kendaraan Siap. belum digunakan. Nah, Nah, ini nggak tahu enaknya bagaimana. Saya mungkin ini usul barangkali. Karena menurut saya tidak semua dari kita ini kan paham betul dengan mesin ataupun ada yang sudah paham mesin tapi tidak terbiasa untuk mengecek kondisi di kompartemen mesin itu terkait dengan istilah balok ini. siap. Nah, kalau boleh saya tuh berpikir bahwa di kompartemen itu apakah di slide atau ininya ada manual book atau kalau bukan manual book gambar kompartemen itu misalnya B body kita kasih keterangan Pak. Terus aki, maksudnya pegangan buat kita supaya kita tahu nih bagian aki ada di sebelah mana, ada berapa. Oke, ada baik. Jack-jacknya seperti apa. Siap. Sama juga kalau di bagian dalam Pak, bagian dalam mobil kalau bisa kita diberikan petunjuk mengenai membaca RPM dan speedometer. Mungkin ini sederhana tapi menurut saya penting juga bagi kita untuk bisa mengingat. Mungkin dua hal itu Pak yang saya bukan masukan sih Pak, mungkin saran aja. Siap, Pak. Ini bukan satu permintaan. Bagus, Pak. Makasih. Baik. Makasih banyak, Pak Bram. Jadi gini, Bapak ya. Kalau saya mesti gambarkan satu-satu letak aki di mobil banyak kali, Pak. Macam-macam pindah, macam-macam. Ada di kanan, ada di kiri. Tapi bentuk aki tahu semua ya? Iya lah, tahu lah. Kalau saya jawabnya gampang Pak, Gimana? karena sekarang ini TOT pengemudi yang profesional artinya sudah dasarnya udah lewat. Iya, betul. Kalau pengemudi dasar berarti yang disampaikan Pak siapa nih? Pak Bram ya, Pak Bram itu benar Pak. Ban itu di sini letaknya, Nah, di sini. baik. Ya. Enggak, gini Pak Adi, ini benar kata Pak Abraham. Iya. Ini untuk modal kita untuk menyampaikan ke depan Pak ya. Iya. Sekarang lebih mudah kayaknya belajar Pak. Lebih mudah tinggal buka di YouTube segala macam. Siap. Contohnya maksud saya begini Pak. Contoh sederhananya menurut saya ini Pak. Apa itu? Kayak slide tadi kita buka di slide balok itu kan. Iya, siap. Jadi Balok ya. itu kan kita menunjukkan ada kompartemen mesin di situ. Siap. Nah, kenapa ada keterangan di situ misalnya B itu ban atau enggak kita katakan A itu kan aki kan Pak. Nah, Air. air ada beberapa itu di situ kan. Ya. AC, radiator. Alangkah lebih baiknya Pak, kalau menurut saya supaya bisa tersampaikan dengan lebih bagus. Siap. Bahwa misalnya di air aki atau air radiator itu kan ada semacam garis kita taruh di sini Pak. Oh. Tampilan slide itu kita taruh Siap. garis bahwa ini loh air aki. Sehingga Siap. lebih bukan gimana Pak, maksud saya biar lebih Jelas, biar lebih mudah, Pak, ya. Lebih jelas dan lebih mudah kan nggak ada salahnya menyampaikan Betul. lebih jelas dan lebih mudah karena tujuannya supaya masuk pembelajaran ini. Siap Pak, siap. Baik. Itu Pak saya Lili, aja, Pak. Pak Lili nanti slide-nya ditambahkan ya. Ya. Untuk itu. Sebenarnya gini Pak, slide ini adalah kan alat bantu kita, alat bantu kita dalam mempresentasikan materi kita. Kalau Bapak mau modifikasi pun ya silahkan aja. Ya. Tapi nanti saya bantu. Tapi nanti tolong diingat Pak Ya. Pasli nanti Saya dibuat tambahin. kita tambahkan satu slide nanti dikirimkan nanti bisa buatkan untuk di Google Drive semua pakai Android ya. Aman, Pak, aman. Ada yang pakai iPhone nggak? iPhone. Ada iPhone. Nanti kirimkan. Saya di grup Pak. Oh di sharing grup ya betul. Di grup lebih nyaman. Dua-duanya. Ya. Nanti kalau saya di grup ya, nanti tinggal masukkan di grup. Baik, terima kasih masukannya Pak Bram. Nanti Pagi ini Pak Bram agak serius Pak, tapi agak serius pagi ini. Ya harus. Kalau kemarin siang ya kita tahu lah. Enggak lah. Pak Bram ini dari kemarin Iya. ini salah satu motivator saya juga beliau ini Pak. Iya kan? Dari awal wah, sudah mantap dia. Ya baik. Karena yang beliau lontarkan itu pasti Tapi yang tidak kita ini. begini. Ini kan jadi membuat orang yang di depan itu tereksplor Pak, gitu kan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sampai ada pertanyaan? Tes nih Pak Bram. Cukup ya? Sampai itu gila kali gunung. Kalau pelajaran habis maghrib beda. Pelajaran habis maghrib. Pelajaran habis maghrib. Iya, kalau ini nampaknya sudah kayaknya jelas juga ini ya. Tinggal dibaca saja ini lah ya. Kayak gini maksud Pak Bram itu Pak. Iya. Ya Pak Bram ya, kayak gini ya. Ya, Kan mungkin saya belum Pak. ternyata ada. Ini sebagian.
Nggak apa-apa. Wajar lah. Ini kan materi Bapak mungkin tahu dengan materi ini Pak. Isinya Bapak tahu semua. Tapi susunannya belum tahu, belum hafal. Betul Pak ya? Iya. Dan seperti yang Pak Haikal bilang, suatu saat kami akan mengajar kepada peserta. Jadi kita bekali dari sekarang. Betul. Mantap. Tepuk tangan Bapak. Biar nggak bikin lagi soalnya. Ya, maksudnya begini Pak ya gitu ya. Karena ini maksudnya ya. Kalau istilah TNI itu Pak, lebih baik berlatih kita berdarah-darah daripada di medan perang kita berdarah-darah. Siap, Oke. darah-darah. Ini Saya yang mau itu. ini cukup jelas ya slide ini ya. Gitu ya. Jadi metode adalah tarik dan dorong ya, pull and push. Nah, terus pegangannya ya tergantung dengan grafirnya. Ini juga cukup jelas. Tadi nyebok maksudnya gimana Pak nyebok? Iya. Ini Oh, dalam. Begini orangnya bohong. Dalam. Aduh. Halo. Ya. Oke, terus ini untuk ban ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Ban ini Pak, saya cerita sedikit Pak, makanya saya nggak panjang-panjang di ban ini. Saya sempat ada training, bukan training ya, jalan-jalan ke pabriknya ban. 3 hari Pak, rasanya saya baru tahu sedikit banget Pak. Makanya Bapak kalau bisa besok baca-baca banget literasi ya. Saya udah 3 hari, tiap hari pagi pulang dari rumah, pengetahuan sedikit apa gitu loh. Saya mau luas sekali. Ini apa namanya? Pengetahuan paling ya. Baik, terus ini cukup jelas. Nah ini sampaikan ban itu juga ada indikator ketebalan telapak ban. Ya. Kenapa kok harus diganti kalau udah sama? Karena fungsi kembangan ban itu adalah melemparkan air, membuang air. Kalau terlalu tipis maka dia tidak bisa lagi melemparkan air. Ada aja yang ngebantah ini nanti Pak. Ban balap botak Pak, halus. Iya kalau untuk dry kering. Kalau basah dia harus pakai ban basah yang ada kembangannya supaya bisa membuang air. Kalau ban yang balap itu ada nggak indikatornya Pak? Ada TWI-nya. Bentuknya apa? Seperti bolongan titik. Nah kalau titiknya sudah mau habis, mau hilang, itu motor udah ganti. Kenapa? Karena dia komponnya sudah habis, triknya habis, telapaknya sudah habis, gitu ya. Oke, tekanan angin cukup jelas nih. Cukup jelas ya, bahwa sampaikan Pak bahwa musuh utama ban adalah suhu panas yang tinggi. Suhu panas yang tinggi didapat dari mana? Kurang angin dan muatan yang berlebih. Ini cukup jelas, ini cukup jelas juga sama. Ini rotasi ya cukup jelas lah ya. Ini slide cukup jelas juga ini ya. Ini forward reaching sama menikung. Jelas. Rem, ini fungsi rem, ini konstruksi rem, terus ini kayaknya cukup jelas juga ini ya. Jadi ngerem itu gunakanlah semua jenis pengereman dengan deselasi mesin dan dengan servis brake atau set rem utama. Jadi kalau nanti Bapak ketemu peserta mobilnya yang besar-besar, artinya berat muatannya yang di atas 500 horsepower. Nah kalau udah di atas 500 horsepower itu Pak, pasti remnya sudah banyak tambah lagi itu Pak. Ada namanya rem retarder. Nah itu Bapak ketahui juga itu ya. Jadi nggak cuma ada exhaust, nggak cuma ada service brake, tapi dia ada pengereman yang lainnya. Karena untuk menahan bobotnya tadi. Ini sama tadi, ini adalah jarak pengereman ya. Ini bersama jarak pengereman. Ini teknik pengereman. Ini cukup jelas Pak ya. Jadi kalau
normal semuanya threshold untuk semua konstruksi. Nah, nanti begitu darurat ada perbedaan untuk kendaraan yang belum menggunakan sistem rem ABS. Nah, Bapak juga tahu nih ABS itu juga bukan cuma sekedar tahu bahwa ABS adalah pengereman sistem rem yang tidak pernah menguji roda-rodanya. Bahkan kalau bisa di indikator kita tahu juga. Kalau ABS ada tulisan ABS, Pak. Nah, ABS-nya akan mati setelah 2 detik ketika ada habis kontak, karena normalnya adalah off ya. Kalau kita kontak, tag ABS-nya nyala, 2 detik kemudian akan mati. Kalau dia nyala, berarti dia nggak normal. Mobil yang ABS-nya tidak normal atau menyala, bisa nggak dipakai, Pak? Bisa. Bisa, ya, nggak ada masalah. Tapi sistem ABS-nya tidak bekerja, ya bisa, nggak ada masalah. Ini tadi visualisasi tadi ya. Teknologi rem, nah ini dibaca-baca juga Pak ya. Ada BA, ABD, bahkan sekarang traction control itu adalah teknologi turun dari ABS juga Pak. Ada traction control itu turun dari ABS. Kalau Bapak kemarin Pak Lili, kemarin mobil ras sempat ada yang masuk ke daerah itu nggak? Kemarin yang di tempat praktek Polri? Enggak. Oh nggak ada ya. Saya yang masuk. Ya, Harusnya kalau ke sana keluar gitu Pak. Isinya aktif tuh, wah aktif. Jadi TC itu bagian turunan dari apa namanya? Traction control itu turunan dari ABS juga itu. Ini hal-hal yang perlu kita ketahui waktu kita mau nyetir. Cukup jelas. Masih ada pertanyaan untuk modul ini? Cukup? Baik, kalau cukup kita break dulu sampai dengan jam 10. Ini Pak mau minta Pak? Ya Pak. Modul 34 ini nggak bisa dibuka Pak? Yang di flash di sini. Pak Lili, modul 34 nggak bisa dibuka. Modul 34 semuanya ini dulu, reparasi dulu. Nggak bisa. Perbaiki. Dilipat, nggak bisa di. Maaf. boleh pinjam flash disk. Semuanya atau Enggak, kalau saya di reparasi nggak Kalau kirimkan ke grup juga masuk itu ke WA. Modul berapa? 34. Kalau nggak di grup aja. Iya, kira berarti kalau di download kan? Biar nanti di daerah sama. Modul 3, modul 34. Modul 3. Oh, Iya, 4 itu kayaknya four wheel drive dah. Ya. Nggak bisa. Terlalu canggih sistemnya. daerah dulu bisa Iya, banyak yang brother. Yang gambar-gambar yang itu ada. Istirahat kita dulu ya. Kopi break. Oh, Aduh, yang ngobrol dulu.